Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novel Mufid, nomor BP 1902024 kelas 1 PLN dari jurusan Teknik Elektro Program Studi D3 Teknik Listrik. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi persamaan diferensial order 2 dan solusi masalah nilai awal pada rangkaian listrik. Sebelum kita masuk ke dalam contoh soal aplikasinya, di sini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai materi aplikasi persamaan diferensial order 2 dan solusi masalah nilai awal. Persamaan diferensial order 2 memiliki bentuk umum yaitu Y double aksen tambah PX kali Y aksen tambah GX kali Y sama dengan RX. Di sini PX dan GX merupakan sebuah konstanta, dan dalam suatu keadaan tertentu di mana jika Rx sama dengan 0, maka persamaan diferensial ini disebut dengan persamaan diferensial homogen. Dan jika Rx tidak sama dengan 0, maka persamaan diferensial ini disebut dengan persamaan diferensial non-homogen. Nah, pertama saya akan bahas terlebih dahulu persamaan diferensial homogen. Persamaan diferensial homogen ini sendiri memiliki bentuk umum yaitu Y double aksen tambah A kali Y aksen tambah B kali Y sama dengan 0. Jika kita misalkan Y sama dengan E pangkat Rx, kemudian kita masukkan nilai ini ke dalam persamaan bentuk umum tadi, maka kita akan mendapatkan hasil akhirnya yaitu persamaan karakteristik yaitu R kuadrat tambah AR tambah B sama dengan 0. Di mana persamaan ini juga merupakan sebuah persamaan kuadrat. Sehingga dari persamaan kuadrat tadi, kita akan mendapatkan tiga kemungkinan akar. Kemungkinan yang pertama yaitu akar real berbeda, di mana R1 tidak sama dengan R2. Di sini solusi basisnya yaitu Y1 sama dengan E pangkat R1X dan Y2 sama dengan E pangkat R2X, dan mempunyai solusi umum di mana Y sama dengan C1 kali E pangkat R1X tambah C2 kali E pangkat R2X. Dan yang kedua yaitu akar real kembar, di mana R1 sama dengan R2. Di sini kita memiliki solusi basis Y1 sama dengan E pangkat Rx dan Y2 sama dengan X kali E pangkat Rx, dan mempunyai solusi umum di mana Y sama dengan C1 kali E pangkat Rx tambah C2 kali X kali E pangkat Rx. Dan kemungkinan yang terakhir yaitu akar kompleks konjugat, di mana R1 sama dengan U tambah WI dan R2 sama dengan U kurang W. Di sini kita memiliki solusi basis Y1 yaitu Y1 sama dengan E pangkat X kali cos WX dan Y2 sama dengan E pangkat X kali sin WX, dan mempunyai solusi umum yaitu Y sama dengan E pangkat X kali dalam kurung C1 kali cos WX tambah C2 kali sin WX tutup kurung. Nah, selanjutnya kita masuk kepada persamaan diferensial non-homogen. Persamaan diferensial non-homogen ini memiliki bentuk umum yaitu Y double aksen tambah PX kali Y aksen tambah GX kali Y sama dengan RX. Di sini kita memiliki solusi totalnya yaitu Y sama dengan YH tambah YP, di mana YH itu sendiri merupakan solusi persamaan diferensial homogen dan YP merupakan solusi persamaan diferensial non-homogen. Nah, untuk menentukan YP-nya sendiri, itu kita dapat menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode koefisien tak tentu dan yang kedua metode variasi parameter. Nah, selanjutnya saya akan masuk kepada materi transformasi Laplace. Apa itu transformasi Laplace? Transformasi Laplace adalah suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial linear yang rumit. Nah, transformasi Laplace ini dapat kita tuliskan dengan Laplace Ft sama dengan Fs sama dengan integral 0 menuju tak hingga kali Ft kali E pangkat minus T kali dt. Nah, dari persamaan ini kita dapat melihat bahwasanya Laplace fungsi T akan membentuk suatu fungsi baru yaitu fungsi Fs, di mana domainnya berubah, yang sebelumnya domain T kemudian berubah menjadi domain S. Dan untuk rumusnya sendiri yaitu
kita menggunakan integral 0 menuju tak hingga kali ft kali e pangkat minus t kali dt. Berikut adalah tabel transformasi Laplace. Selanjutnya kita masuk kepada soal. Nomor 1 dapat kita lihat bahwasanya terdapat sebuah gambar rangkaian LC di mana diketahui E sama dengan 250 volt, arus I1 sama dengan 0, muatan Q0 sama dengan 0, L sama dengan 10 Henry, dan C sama dengan 0,004 farad. Tentukanlah solusi khusus IT. Nah, untuk penyelesaiannya kita dapat membuat persamaan rangkaian LC terlebih dahulu, yaitu dalam fungsi QT, di mana D kuadrat Q per dt kuadrat tambah 1 per LC kali Q sama dengan E per L. Kemudian kita masukkanlah nilai-nilai yang telah kita ketahui pada soal ke dalam persamaan, sehingga kita mendapatkan persamaan D kuadrat Q per dt kuadrat tambah 25Q sama dengan 25. Nah, dari persamaan ini kita dapat mendapatkan solusi homogennya, yaitu D kuadrat Q per dt kuadrat tambah 25Q sama dengan 0. Nah, kenapa di sini 0? Mari kita lihat pada syarat solusi homogen sebelumnya, di mana untuk solusi homogen Rx-nya sama dengan 0, makanya kita mengubah nilai 25 ini menjadi nilai 0. Sehingga dan dari persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi R kuadrat tambah 25 sama dengan 0. Dari persamaan inilah nanti kita akan mendapatkan akar-akar karakteristiknya. Di mana untuk mencari akar-akar persamaan karakteristiknya tersebut kita dapat menggunakan rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kemudian kita masukkanlah nilai A, B, dan C-nya ke dalam persamaan ini, sehingga kita mendapatkan akar kompleks konjugat, di mana R12 sama dengan plus minus I5. Dari akar ini kita dapat mendapatkan penyelesaian dari persamaan diferensial homogennya, di mana QHT sama dengan A kali cos 5T tambah B kali sin 5T. Nah, yang kedua kita akan mencari persamaan diferensial pada solusi tak homogen. Nah, dari soal tadi kita dapat melihat bahwasanya Rx-nya yaitu sama dengan 25. Nah, untuk persamaan diferensial tak homogen ini kita akan menggunakan metode koefisien tak tentu, di mana Qp kali T sama dengan K0 dan D kuadrat Q per dt kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita akan mensubstitusikan nilai ini ke dalam persamaan yang telah kita dapatkan tadi, sehingga D kuadrat Q per dt kuadrat tambah 25Q sama dengan 25. 0 tambah 25 Q0 sama dengan 25. Dan kita akan mendapatkan nilai dari K0 yaitu sama dengan 1. Dari nilai K0 ini kita mendapatkan penyelesaian khusus tak homogennya, yaitu QPT sama dengan 1, karena QPT sama dengan K0. Nah, untuk solusi umumnya sendiri itu kita akan menggunakan rumus QH tambah QP untuk mencari persamaan dari QT. Kemudian kita akan masukkan nilai QH dan QP tadi ke dalam rumus ini, sehingga kita mendapatkan persamaan QT yaitu 1 tambah A cos 5T tambah B sin 5T. Selanjutnya, untuk mencari nilai A dan B, kita dapat mensubstitusi nilai awal, di mana Q sama dengan 0, I sama dengan 0, dan T sama dengan 0 ke dalam persamaan QT tadi. Untuk mencari nilai A, kita masukkan nilai awal ini ke dalam persamaan Q0 sama dengan 1 tambah A cos 0 tambah B sin 0. 0 sama dengan 1 tambah A tambah 0 sama dengan A min 1. Di sini kita mendapatkan nilai A sama dengan min 1. Kemudian untuk mencari nilai B, kita dapat menggunakan rumus I sama dengan dq per dt, sehingga kita mendapatkan persamaan dari I yaitu min 5A kali sin 5T tambah 5B kali cos T. Kemudian kita masukkan nilai awal tadi ke dalam persamaan ini, sehingga kita mendapatkan I0 sama dengan min 5A sin 0 tambah 5B cos 0 sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan nilai B nya yaitu 0. Jadi
Untuk mendapatkan solusi khususnya ini, kita dapat masukkan nilai A dan B tadi ke dalam persamaan Q-T, sehingga kita mendapatkan nilai akhirnya yaitu Q-T sama dengan 1 kurang 5 cos 5T. Nah, dari sini barulah kita dapat mendapatkan nilai dari IT-nya, yaitu kita dapat menggunakan rumus IT sama dengan dQ per dt atau turunan dari Q-T, sehingga kita mendapatkan nilai IT-nya yaitu 5 sin 5T. Nah, lanjut kepada soal nomor 2. Di sini dapat kita lihat sebuah gambar rangkaian RLC. Tentukanlah muatan Q dan I sebagai fungsi waktu dalam rangkaian RLC seri jika diketahui R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, C sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 farad, dan E sama dengan 12 volt. Anggaplah pada saat itu T sama dengan 0, arus I sama dengan 0, dan muatan kapasitor Q sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, kita dapat membuat terlebih dahulu persamaan dari rangkaian RLC, di mana L kali D kuadrat Q per dt kuadrat tambah R kali dQ per dt tambah 1 per C kali Q sama dengan E T. Kemudian kita dapat masukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui pada soal tadi ke dalam persamaan ini, sehingga didapatkan 0,02 D kuadrat Q per dt kuadrat tambah 16 dQ per dt tambah 1 per 2 kali 10 pangkat min 4 Q sama dengan 12. Kemudian dapat kita sederhanakan dengan membagi masing-masing dengan 0,02, sehingga kita mendapatkan D kuadrat Q per dt kuadrat tambah 800 dQ per dt tambah 250.000 Q sama dengan 600. Dari persamaan inilah kita akan mendapatkan nilai dari akar-akar persamaan karakteristiknya, di mana kita mendapatkan persamaan karakteristik yaitu R kuadrat tambah 800R tambah 250.000 sama dengan 0. Sehingga untuk mendapatkan akar-akarnya kita dapat menggunakan kembali rumus ABC, di mana R12 sama dengan min 800 plus minus akar 640.000 dikurang 1 juta. Sehingga kita mendapatkan nilai dari R12 yaitu min 400 plus minus 300i. Karena kita telah mendapatkan akar-akar persamaan karakteristiknya, kita dapat menyelesaikan persamaan homogennya, di mana QH sama dengan E pangkat min 400T dalam kurung C1 kali cos 300T tambah C2 kali sin 300T. Nah, yang kedua kita akan mencari penyelesaian tak homogen. Di sini kita akan menggunakan metode koefisien tak tentu, di mana QK sama dengan 0, D QK per dt sama dengan 0, dan D kuadrat QK per dt kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan persamaan ini ke dalam persamaan yang telah kita dapatkan sebelumnya, di mana D kuadrat QK per dt kuadrat tambah 800 kali D QK per dt tambah 250.000 Q sama dengan 600. Kemudian kita masukkan nilainya. D kuadrat QK per dt kuadrat yaitu 0, D QK per dt sama dengan 0, sehingga kita mendapatkan QK yaitu 2,4 kali 10 pangkat min 3. Setelah itu, untuk mencari nilai QT-nya, kita dapat menjumlahkan nilai QH dan QK yang telah kita dapatkan sebelumnya, sehingga persamaan QT menjadi 2,4 kali 10 pangkat min 3 tambah E pangkat min 400T kali C1 cos 300T tambah C2 sin 300T. Nah, untuk mencari T-nya sendiri, itu kita dapat menggunakan rumus dQ per dt, sehingga kita mendapatkan turunan dari QT yaitu min 400 E pangkat min 400T kali C1 cos 300T tambah C2 kali sin 300T, sehingga kemudian kita masukkan, kita kalikan ke dalam min 400 ini ke dalam sini, sehingga kita mendapatkan persamaan dari IT yaitu E pangkat min 400T buka kurung min 400C1 tambah 300C2 tutup kurung kali cos 300T ditambah buka kurung min 300C1 kurang 400C2 tutup kurung dikali sin 300T. Nah, untuk mencari nilai C1 dan C2 nya ini, kita dapat memberlakukan kembali syarat awal, di mana T sama dengan 0, I sama dengan 0, dan Q sama dengan 0, sehingga kita masukkan ke dalam persamaan QT untuk mencari nilai C1, sehingga kita mendapatkan nilai akhirnya yaitu 0 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 3 tambah C1.
dan kita mendapatkan nilai C1-nya yaitu min 2,4 kali 10 pangkat 3. Nah, untuk mencari nilai C2, kita dapat menggunakan rumus IT, sehingga kita akan mendapatkan nilai akhirnya nanti setelah kita masukkan syarat awal ini, yaitu 0 sama dengan min 400 C1 tambah 300 C2, sehingga kita mendapatkan nilai C2 yaitu 4 C1 per 3, yaitu min 3,2. Jadi dari setelah kita mendapatkan nilai C1 dan C2 ini, kita dapat menentukan nilai muatan listriknya dengan masukkan nilai C1 dan C2 tadi ke dalam persamaan kita, sehingga kita akan mendapatkan hasil akhirnya nanti yaitu QT sama dengan 10 pangkat min 3 kali 2,4 kali min E pangkat min 400T dalam kurung 2,4 cos 300T tambah 3,2 sin 300T tutup kurung. Nah, selanjutnya kita masuk kepada soal nomor 3, yaitu suatu rangkaian listrik memiliki sumber tegangan sebesar 25 volt, hambatan 10 ohm, dan kapasitor 1/5 farad. Tentukanlah nilai IT pada rangkaian tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya ini, kita dapat menggunakan hukum 2 Kirchhoff, sehingga kita akan memperoleh persamaan di mana delta V sama dengan 0, VR tambah VC kurang VT sama dengan 0. Kemudian kita masukkan rumusnya yaitu VR R1 tambah T, VC yaitu 1C integral IT dt, dan VT yaitu telah diketahui pada soal yaitu 25 sama dengan 0. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan ini, kita akan mentransformasikannya ke dalam domain S, sehingga persamaannya menjadi 10 IT tambah 1/5 integral IT dt kurang 25 sama dengan 0. Kita ubah ke dalam domain S dengan menggunakan rumus yang terdapat pada tabel Laplace pada slide sebelumnya, sehingga kita mendapatkan persamaan baru yaitu 10 IS tambah 5S kali IS kurang 25 per S sama dengan 0. Selanjutnya kita dapat menyederhanakannya menjadi IS kali 2 tambah IS sama dengan 5 per S. IS sama dengan 5 per 2S tambah 1. Kemudian kita dapat menyederhanakannya ke dalam bentuk IS sama dengan 5 per 2 kali IS kali setengah. Nah, dari sini, dari persamaan ini, untuk mengubahnya kembali ke dalam bentuk nyata atau bentuk IT, kita dapat menggunakan rumus pada tabel transformasi Laplace, di mana rumusnya yaitu E pangkat min AT sama dengan 1 per S tambah A. Sehingga persamaan IS ini akan kita ubah menjadi persamaan IT, di mana IT akan menjadi 5 per 2 kali E pangkat min setengah ampere. Baiklah, mungkin sekian video saya pada kesempatan ini, dan terima kasih telah menonton video ini.